Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih bersama kami kelompok 3, di mana kami beranggotakan saya sendiri Peldayanti, rekan saya Nur Aini, dan Dea Rizky Amalia. Nah, kali ini apa sih yang akan kita bahas? Nah, kita akan membahas mengenai intellectual capital, financial profitability, and productivity, and exploratory study of the Indonesian pharmaceutical industry. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu apa sih abstrak dari artikel kita kali ini. Nah, tentu rekan-rekan sudah membaca abstrak dari artikel kita kali ini adalah di mana penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara empiris dampak nilai tambah modal fisik dan intelektual atau bisa disingkat IC pada kinerja keuangan perusahaan. Nah, penelitian ini menggunakan koefisien nilai tambah sebagai ukuran efisiensi modal fisik dan intelektual. Nah, di mana data yang diambil berasal dari 3 dari 10 industri farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2003 sampai 2009. Dianalisis menggunakan regresi linear. Nah, penelitian ini berkontribusi terhadap literatur modal intelektual dengan membuktikan dampak komponen IC sendiri pada kinerja perusahaan, serta implementasi aktual dari metode VAICTTM yang diperluas dalam studi empiris. Terlihat bahwa komponen IC ini berdampak pada profitabilitas industri farmasi secara signifikan dan positif. Selanjutnya ditemukan sementara modal fisik digunakan menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap profitabilitas. Dampak komponen IC terhadap produktivitas ternyata ditemukan tidak signifikan. Kita masuk kepada bagian introduction dari artikel ini sendiri. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu apa sih itu IC menurut para ahli atau intellectual capital. Nah, di sini kita dapat melihat IC ini sendiri adalah aset tidak berwujud berupa sumber daya informasi serta pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dan sebenarnya untuk pengertian dari IC ini sendiri banyak dibuat oleh para ahli karena dalam 2 dekade terakhir globalisasi dan inovasi teknologi telah mengubah cara perusahaan menjalankan bisnisnya, kata Surenko dan Bontis. Nah, untuk mengatasi persaingan bisnis mulai memperkenalkan pengetahuan dalam hal ini tenaga kerja dan modal menjadi faktor utama dalam menentukan kesejahteraan perusahaan. Kondisi ini mengarah pada berbasis pengetahuan ekonomi yang dikenal dengan the new economy atau ekonomi baru memicu fenomena dalam bisnis yang menunjukkan tren peningkatan nilai tersembunyi dari waktu ke waktu. Nah, kita juga bisa melihat banyak nih dari beberapa negara, misalnya di Malaysia sendiri, upaya untuk berubah menjadi ekonomi berbasis pengetahuan secara resmi dinyatakan melalui peluncuran Master Plan Ekonomi berbasis pengetahuan pada tahun 2002. Nah, terus juga kita dapat melihat untuk perusahaan dengan nilai lebih baik dari intangible. Nah, menggunakan sistem tradisional hanya akan cenderung membingungkan interpretasi informasi dalam laporan keuangan karena instrumen akuntansi keuangan dan manajemen tradisional tidak mampu menangkap semua aspek dari nilai-nilai baru ini dan melaporkannya kepada manajer organisasi dan pemangku kepentingan. Ada permintaan yang tinggi untuk struktur pelaporan perusahaan yang sesuai. Nah, makanya banyak peneliti yang meneliti fenomena ini. Misalnya ada Fire dan Williams, ada Chen, ada Siu, dan masih banyak lagi peneliti yang meneliti mengenai ini. Nah, sejalan dengan studi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengamati secara empiris dampak dari masing-masing komponen IC seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah,
Kenapa industri farmasi dipilih? Karena ketergantungan yang luas pada intelektual kapital ini sebagai sumber utama inovasinya. Jadi untuk mendukung pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa industri farmasi inovatif adalah sumber intelektual yang sangat bagus gitu. Karena industri ini intensif penelitian, sangat inovatif dan seimbang dalam penggunaan sumber daya manusia. Dan farmasi merupakan objek ideal untuk menganalisis komponen intelektual yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Nah, dari sana tentu rekan-rekan sudah mengetahui kenapa penelitian ini ada dan kenapa penelitian ini dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan melihat kerangka teoritis dari dan pengembangan hipotesis dari penelitian ini. Nah, pertama kita tentu melihat yaitu dari modal intelektual. Nah, yang pertama itu modal intelektual. Nah, penelitian tentang IC dimulai pada awal tahun 1980-an. Nah, sejak awal penelitian ini sampai hari ini belum ada ditemukan sebenarnya secara umum definisi dari IC ini sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan di awal, namun untuk definisi secara umumnya belum ada ditemukan. Nah, seorang pelopor karya IC ini sendiri yaitu Itami dan dalam Najibullah 2005 mendefinisikan IC sebagai aset tidak berwujud yang meliputi teknologi, informasi pelanggan, nama, merek, reputasi dan budaya perusahaan yang sangat berharga bagi daya saing perusahaan. Terus ada lagi sementara itu Ed Pearson pada 1997 menjelaskan IC sebagai pengalaman terapan teknologi organisasi hubungan pelanggan dan keterampilan profesional yang memberikan perusahaan dengan keunggulan kompetitif. Nah, masih banyak pengertian-pengertian lainnya mengenai IC ini sendiri. Nah, IC mungkin akan sulit dipahami karena belum ditemukannya definisi mengenai yang bisa diterima umum mengenai IC ini sendiri. Nah, konsep penting yang perlu kita lihat adalah definisi atas, yaitu termasuk gagasan bahwa IC adalah sesuatu yang berbasis pengetahuan ditangkap dalam bentuk yang dapat diidentifikasi yang berguna dalam organisasi. Nah, IC tidak hanya tersedia kekuatan otak manusia yang mengambang bebas. Nah, yang kedua, kita masuk ke dalam komponen modal intelektual. Nah, ada banyak peneliti di bidang ini dengan berbagai pendapat mengenai komponen IC. Konsep komponen IC yang sangat berbeda diberikan oleh Brookings, yaitu mengungkapkan bahwa IC terdiri dari 4 jenis aset. Ada aset yang berpusat pada manusia, yang kedua aset kekayaan intelektual, yang ketiga aset infrastruktur, dan yang keempat aset pasar. Nah, peneliti lain juga menyebutkan 4 modal utama yang membangun IC, yaitu modal manusia, modal organisasi, pembaharuan, dan pengembangan modal, dan modal relasional. Nah, dan masih banyak peneliti lain yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Dia mengelompokkan komponen dari IC ini sendiri itu menjadi modal manusia, modal struktural, dan modal pelanggan. Nah, jika kita kombinasikan, dapat kita kelompokkan menjadi 4 komponen. Ada modal manusia, modal struktural, kekayaan intelektual, dan modal relasional. Secara umum, bagaimanapun, para peneliti lapangan mengidentifikasi terutama 3 komponen IC, yaitu modal manusia, modal struktural, dan modal relasional. Nah, selanjutnya sumber daya manusia. Bontis dan Surenko pada tahun 2009 menyatakan bahwa sumber daya manusia atau HC mewakili kompetensi, pengalaman diam-diam, dan seluruh basis pengetahuan individu dalam suatu organisasi. Pearson dan Malone pada tahun 1997 berpendapat bahwa HC adalah kemampuan manusia gabungan organisasi untuk menyelesaikan masalah bisnis. Nah, sederhananya HC ini sendiri yang paling penting dalam dimensi yang paling penting dalam IC karena jadi SC ini merupakan dimensi yang paling penting dalam IC karena IC menjadi sumber dari semua inovasi dan pembaharuan strategis dalam organisasi. Nah, tidak ada cara perusahaan yang beroperasi tanpa HC. Menyatakan bahwa HC adalah tempat di mana semua tangga dimulai,
mata air inovasi, halaman rumah wawasan, dan pokoknya semua dimulai dari SC ini. Namun meskipun karyawan dianggap sebagai aset perusahaan yang paling penting dalam organisasi pembelajaran, mereka tidak dimiliki oleh organisasi, kata Bontis et al. Dan teman-teman. Nah, fakta ini juga disadari oleh Gary Becker, penerima hadiah Nobel 1992 dalam ilmu ekonomi pada awal 1960-an. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam modal struktural. Modal struktural atau SC mencakup semua gudang pengetahuan manusia dalam organisasi yang mencakup basis data, bagian organisasi, manual proses manual, strategi, rutinitas, dan apapun yang nilainya bagi perusahaan lebih tinggi daripada nilai materialnya. Itu kata Bontis. Nah, masih banyak lagi mengenai modal struktural ini. Jadi, struktural kapital ini sebagai dua komponen yang saling ketergantungan dan tidak tergantung satu sama lain, saling bergantung dan tidak tergantung satu sama lain. Nah, contoh dari hubungan ini adalah penciptaan paten yang dalam prosesnya sangat bergantung pada modal manusia, tetapi setelah penyelesaian paten itu dianggap sebagai modal struktural, tidak ada lagi hubungannya dengan manusia seperti itu. Nah, jadi saling bergantung namun tidak ketergantungan. Nah, selanjutnya modal relasional. Dimensi ketiga IC adalah modal relasional. Nah, ini adalah satu-satunya komponen modal intelektual yang berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan. Kata Bontis, dia mendefinisikannya sebagai pengetahuan yang tertanam dalam semua hubungan eksternal yang dikembangkan perusahaan, baik itu dengan pelanggan, pesaing, pemasok, asosiasi perdagangan, atau badan pemerintah. Nah, salah satu kategori utama modal relasional biasanya disebut sebagai modal pelanggan yang menunjukkan orientasi pasar organisasi. Nah, banyak peneliti menggunakan modal pelanggan, bukan modal relasional, untuk mewakili modal perusahaan yang terkait dengan pemangku kepentingan eksternal. Nah, modal pelanggan ini sendiri yaitu pengetahuan yang tertanam dalam saluran pemasaran dan hubungan pelanggan yang dikembangkan oleh organisasi melalui kegiatan bisnis. Jadi, kita juga perlu mengembangkan pengetahuan kita mengenai pelanggan gitu, bagaimana pelanggan, dan kita pelajari pelanggan tersebut. Selanjutnya, pengukuran modal intelektual. Dalam IC, pengukuran IC adalah perpanjangan dari literatur akuntansi biaya sumber daya manusia yang dipopulerkan pada 1960-an. Nah, SDM atau sumber daya manusia semua kriteria untuk dicatat sebagai aset. Namun sulit untuk mengukur nilai sumber daya manusia, sehingga akuntansi sumber daya manusia diperlukan untuk menyelesaikan aspek terukur. Sebagian besar akuntan tertarik pada akuntansi sumber daya manusia untuk bantuan tambahan dalam pelaporan organisasi. Nah, meskipun pelaporan IC awal yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan adalah untuk tujuan internal, tujuan utamanya adalah untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan eksternal. Itu udah pasti, karena laporan keuangan itu sangat berguna bagi kita agar pihak eksternal percaya dengan perusahaan kita. Nah, ada 4 klasifikasi dasar untuk metode pengukuran IC, yaitu ada metode modal intelektual langsung atau DIC, ada metode kapitalisasi pasar MCM, ada metode return on asset atau ROA, ada metode kartu skor atau SC. Nah, metode-metode ini dapat dibedakan dengan apakah mereka menghasilkan pengukuran tingkat moneter atau non moneter, mikro atau makro. Nah, jadi penelitian ini menggunakan versi diperpanjang dari metode VAICTM sebagai pengukuran IC. Oleh karena itu, penjelasan lebih lanjut tentang setiap metode yang tersedia untuk pengukuran IC ini tidak dimasukkan di sini. Nah, selanjutnya extended dari VAICTM ini adalah yang diperkenalkan oleh Nazari Haraman pada tahun 2007, yaitu versi tambahan dari value add intellectual confusion atau VAICTM ini, yang diperkenalkan oleh publik pada tahun 1998. Metode ini dirancang untuk memberikan informasi tentang efisiensi penciptaan nilai berwujud dan tidak berwujud. Nah, teman-teman bisa melihat gambar yang ada di layar atau di PPT yang sudah kami kirimkan, dan teman-teman bisa melihat bahwasanya ini merupakan gambar klasifikasi pengukuran dari intelektual kapital. Nah, metode dari
ICTM ini terutama mengukur efisiensi 3 jenis input perusahaan, itu ada modal fisik dan finansial, modal manusia, dan modal struktural, seperti yang sudah tadi dijelaskan pada awal kita perkenalan. So, teman-teman bisa melihat gambar-gambar di PPT. Yang kedua itu juga ada gambar mengenai kita bisa metode dari extended VICTM ini. So, belum pada bosan kan? Nah, untuk selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Jangan bosan dulu. Selanjutnya kita membahas mengenai penelitian sebelumnya atau literatur review. Yang mana peneliti di dalam artikel ini itu membaca beberapa penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya sebagai tinjauan pustaka dan sebagai dasar untuk pengembangan hipotesisnya. Penelitian terdahulu itu telah umum menggunakan metode value added intelektual sebagai indikator penilaian intelektual. Nah, penelitian yang pertama itu dari Firer dan Williams pada tahun 2003. Dia menggunakan data dari 75 perusahaan publik di Afrika Selatan yang mengadopsi metode value added intelektual untuk menguji apakah ada hubungan antara intelektual dengan ukuran kinerja tradisional dari kinerja perusahaan. Nah, ukuran tersebut dilihat dari profitabilitas, return on asset, produktivitas, asset turnover, dan nilai pasar. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kapital employee efisien dan struktural kapital efisien itu secara signifikan mempengaruhi penilaian pasar perusahaan. Namun, penelitian ini tidak menemukan adanya hubungan yang kuat antara intelektual dengan profitabilitas. Kemudian penelitian yang kedua yaitu dari Chen et al. Pada tahun 2005. Dia fokus pada perusahaan yang terdaftar di Taiwan periode 1992 sampai 2002. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa adanya dampak positif dari perusahaan yang memiliki intelektual terhadap nilai pasar dan kinerja keuangannya. Selain itu, intelektual juga dapat dijadikan indikator untuk menilai kinerja keuangan di masa depan. Kemudian penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Zhang et al. Pada tahun 2006. Dia meneliti hubungan antara intelektual dengan profitabilitas perusahaan, yang mana perusahaan yang dipilih yaitu 32 perusahaan sektor otomotif yang berada di Shanghai. Dia menemukan atau hasil dari penelitian ini, intelektual secara signifikan itu mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Kemudian penelitian dari Xiu tahun 2006, di mana dia menerapkan value added intelektual dan dia meneliti apa hubungan antara intelektual tersebut dengan kinerja perusahaan. Nah, yang diteliti di sini adalah laporan tahunan dari 80 perusahaan teknologi yang terdaftar di Taiwan. Berdasarkan penelitian ini, dia memperoleh hasil bahwa value added intelektual itu memiliki korelasi positif dan signifikan dengan profitabilitas yang diukur melalui return on equity, dan juga memiliki korelasi positif dengan nilai pasar. Namun, value added intelektual tersebut itu memiliki korelasi negatif dengan produktivitas perusahaan yang dinilai dari aset turnover. Selanjutnya penelitian dari Ting dan Lian pada tahun 2009. Penelitian ini dilakukan di fokus terhadap lembaga keuangan yang berada di Indonesia. Nah, mereka menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara value added intelektual, capital employee efficiency, human capital efficiency, dan struktural capital efficiency yang memiliki hubungan signifikan terhadap profitabilitas.
Selanjutnya penelitian dari Muhammad dan Ismail pada tahun 2009. Dia juga menggunakan sektor keuangan di Malaysia sama dengan Ting dan Lean pada tahun 2009. Mereka menemukan adanya hubungan antara intelektual dengan profitabilitas yang diukur melalui return on asset. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bagaimana berbagai sektor dalam keuangan itu memiliki ketergantungan yang berbeda-beda terhadap intelektual. Selama penelitian ini, mereka menemukan bahwa dalam sektor perbankan Malaysia itu memiliki ketergantungan yang tertinggi, kemudian diikuti oleh sektor asuransi dan broker terhadap intelektual. Dan selanjutnya, penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Raza Findrambina dan Anggraini pada tahun 2008. Mereka menemukan bahwa intelektual itu berkaitan dengan kinerja perusahaan, tapi tidak berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan. Kemudian, intelektual yang lebih besar itu menghasilkan kinerja dan keuangan yang lebih besar juga. Kemudian yang ketiga, capital employee efficiency dan struktural capital efficiency merupakan komponen yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan. Kemudian penelitian dari Kamat pada tahun 2008, yang mana dia memfokuskan penelitiannya pada 25 perusahaan industri farmasi di India untuk menemukan bagaimana perusahaan yang memiliki modal manusia yang lebih tinggi atau modal sumber daya manusia yang lebih tinggi itu apakah akan memiliki profitabilitas dan produktivitas yang jauh lebih baik. Namun penelitian ini tidak menemukan atau gagal menemukan hal tersebut. Dia hanya dapat menemukan bahwa adanya pengaruh value added physical capital atau value added resources capital yang tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan, yang berarti memiliki arah yang negatif. Kemudian penelitian selanjutnya dari Goss dan Mondal pada tahun 2009. Dia menggunakan sampel 80 perusahaan di industri perangkat lunak dan farmasi di India untuk periode 2002 sampai 2006. Dan penelitian yang terakhir itu dari Sarabati et al. Pada tahun 2010 yang fokus pada 15 anggota Asosiasi Produsen Farmasi Yordania. Dia meneliti menggunakan formulir kuesioner intelektual. Hasilnya mereka menemukan bahwa perusahaan farmasi Yordania itu mengelola intelektual secara efektif yang akan mempengaruhi kinerja bisnisnya secara positif. Selanjutnya yaitu mengenai formulasi hipotesis. Berdasarkan penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya yang telah dibaca dan dipahami oleh si peneliti ini, maka si peneliti mengembangkan hipotesisnya berdasarkan penelitian tersebut, yang mana penelitian sebelumnya itu menemukan bahwa bagaimana pentingnya intelektual dan bagaimana intelektual tersebut secara signifikan mempengaruhi profitabilitas keuangan. Nah, karena hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis pertama tentang profitabilitas perusahaan, yaitu hipotesis pertamanya, efisiensi penggunaan modal, efisiensi modal manusia, efisiensi modal pelanggan, efisiensi modal inovasi, dan efisiensi modal proses itu secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas keuangan perusahaan farmasi untuk periode 2003 sampai dengan 2009. Selain dikaitkan dengan profitabilitas, intelektual itu juga akan mempengaruhi produktivitas perusahaan. Karena bagusnya produktivitas perusahaan
terletak pada kemampuan intelektual perusahaan itu sendiri, disertai dengan sistem yang juga memadai. Nah, berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, itu juga menemukan bahwa dengan adanya intelektual yang lebih tinggi, itu akan memperoleh profitabilitas dan produktivitas yang jauh lebih baik. Sehingga berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis yang kedua mengenai produktivitas perusahaan dengan menyatakan efisiensi penggunaan modal, efisiensi modal manusia, efisiensi modal pelanggan, efisiensi modal inovasi, dan efisiensi proses modal itu secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas keuangan perusahaan farmasi untuk periode 2003 sampai dengan 2009. Selanjutnya mengenai model penelitian. Untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, peneliti akan menguji menggunakan model regresi linear dalam penelitian ini. Model penelitian oleh peneliti ini didasarkan pada model extend value added intellectual. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya perhitungan yang rumit dalam data, peneliti membagi model regresi linear menjadi 3 bagian yang terpisah tanpa mengubah esensi dasarnya. Persamaan pertama hanya menambahkan variabel CEE, kapital employee efisien. Kemudian persamaan yang kedua menambahkan satu variabel juga, human capital efisiensi. Dan untuk persamaan ketiga itu menambahkan 3 variabel yang terdiri dari customer capital efisiensi, innovation capital efisiensi, dan proses capital efisiensi. Persamaan yang pertama itu digunakan untuk menjelaskan dampak dari capital employee efisiensi terhadap kinerja keuangan. Kemudian model yang kedua itu menjelaskan dampak dari human capital efisiensi pada kinerja keuangan perusahaan. Nah, persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua itu dirumuskan menggunakan model regresi sederhana. Sedangkan persamaan yang ketiga itu menggunakan model regresi berganda. Persamaan yang ketiga itu menguji dampak dari struktural kapital efisiensi pada kinerja perusahaan, yang mana efisiensi model struktural tersebut terbagi atas 3 variabel, yaitu customer capital efisiensi, innovation capital efisiensi, dan proses capital efisiensi. Dalam hal ini peneliti merincikan struktural capital efisiensi tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini dijelaskan mengenai variabel dan hasil dari penelitian nantinya. Yang pertama yaitu variabel dependen. Variabel dependen yang dipilih di dalam penelitian ini, yang dipilih oleh peneliti di dalam penelitian ini itu berhubungan dengan 2 hal yang dijelaskan di awal tadi, yaitu profitabilitas dan produktivitas. Yang mana variabel yang terkait dengan profitabilitas adalah return on equity, dan variabel yang berkaitan dengan produktivitas adalah asset turnover. Selanjutnya variabel independen. Variabel independen di dalam penelitian ini ada 5 variabel, yaitu capital employee efficiency, human
human capital efficiency, customer capital efficiency, innovation capital efficiency, dan proses capital efficiency, yang mana pada dasarnya hanya terdiri dari 3 variabel, yaitu capital employee efficiency, human capital efficiency, dan struktural capital efficiency, yang mana struktural capital efficiency tersebut oleh peneliti ini dirincikan menjadi 3 variabel yang tadi, yaitu customer, innovation, dan proses. Biasanya dalam melakukan penelitian tentang intelektual ini, beberapa peneliti terdahulu itu akan menggunakan beberapa variabel kontrol seperti size, leverage, dan type industri. Namun dalam penelitian kali ini, si peneliti percaya bahwa variabel kontrol itu tidak ada penelitian yang sedang dia lakukan, karena sampel perusahaan yang dia gunakan sangat sedikit, yaitu hanya 3 perusahaan, dan dari tiap perusahaan tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga tidak diperlukan variabel kontrol. Selanjutnya mengenai pemilihan sampel. Peneliti ini mengumpulkan data dari laporan keuangan triwulan berawal dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, yang mana laporan tersebut dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor farmasi. Selain itu, peneliti juga menetapkan beberapa persyaratan khusus karena akan menggunakan metode purposive sampling, yaitu hanya perusahaan atau hanya sampel yang memang sesuai dengan persyaratan tertentu yang akan dijadikan sebagai sampel. Nah, dari persyaratan tersebut hasilnya hanya 3 perusahaan dari 10 perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukannya penelitian ini. Nah, persyaratan yang ditetapkan oleh si peneliti yaitu yang pertama, perusahaan itu telah melakukan IPO pada tahun 2003. Kemudian perusahaan itu tidak melakukan delisting selama periode pengamatan. Kemudian yang kedua, perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan triwulanan pada periode 2003 sampai 2009. Dan syarat yang ketiga yaitu perusahaan harus mengungkapkan pengeluaran penelitian dan pengembangan atau pengeluaran research and development dalam akun independen selama pengamatan. Kriteria ini dibuat atau ditetapkan oleh si peneliti untuk menjamin bahwa semua variabel, terutama variabel efisiensi modal inovasi, dapat dihitung dari data. Nah, kemudian berdasarkan 3 perusahaan tersebut, terdapat 84 titik data untuk melakukan statistik deskriptif dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu hasil. Pada artikel ini, hipotesis yang ada akan diuji menggunakan analisis regresi linier dalam SPSS versi 17. Terdapat 2 hasil pada penelitian ini. Yang pertama, dampak IC terhadap profitabilitas, dan yang kedua, dampak IC terhadap produktivitas. Yang pertama, dampak IC terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IC perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitasnya. Selain itu, korelasi antara kelima variabel independen dengan ROE dan kekuatan penjelas dari ketiga model regresi yang melibatkan ROE sebagai variabel dependen dianggap tinggi. Betapa pentingnya peran IC dalam menentukan profitabilitas perusahaan. Model regresi pertama yang melibatkan CEE menghasilkan nilai konstan negatif atau minus 0,030. Oleh karena itu, jika CEE sama dengan 0, profitabilitas akan negatif. Hasil ini
mencerminkan bagaimana profitabilitas industri farmasi Indonesia tidak dapat dipisahkan investasi dalam modal yang digunakan. Pengaruh signifikan juga positif. Human Capital Efficiency atau HCE juga secara signifikan mempengaruhi profitabilitas secara positif atau koefisien sama dengan 0,070. Mirip dengan CEE, nilai negatif dari konstanta menunjukkan pentingnya investasi modal manusia dalam menentukan profitabilitas dalam industri farmasi. Ini berarti bahwa di Indonesia perusahaan farmasi mampu meningkatkan keuntungan secara signifikan melalui investasi mereka di HC. Efisiensi modal pelanggan atau CEE atau CCE juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas. Berarti dalam industri farmasi Indonesia, pemeliharaan pengeluaran pemasaran yang baik dapat secara signifikan meningkatkan laba perusahaan. Hasil ini melekat dengan tujuan utama investasi dalam kegiatan pemasaran, yang dimaksudkan untuk menarik pelanggan baru dan mengembangkan kepuasan pelanggan, dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai dan pendapatan perusahaan. Namun, pengeluaran yang berlebihan dalam biaya pemasaran juga akan mengurangi laba perusahaan. INCE juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas keuangan. Hasil ini juga mendukung asumsi di awal penelitian ini, bahwa industri farmasi sangat bergantung pada kegiatan penelitian. Oleh karena itu, peningkatan pengeluaran penelitian akan mengarah pada peningkatan profitabilitas keuangan perusahaan. Komponen terakhir, yaitu proses capital efficiency atau PCE, memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan kata lain, peningkatan proses investasi modal akan meningkatkan profitabilitas secara signifikan. Di sisi lain, hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersamaan CCE, INCE, dan PCE secara signifikan mempengaruhi profitabilitas atau ROE. Penjelasan logis untuk fenomena ini kemungkinan besar terletak dalam karakteristik industri farmasi, yaitu yang pertama, industri yang menjual dan memproduksi barang-barang konsumen, karenanya investasi ekstra untuk menandai kegiatan pemasaran dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam profitabilitas. Yang kedua, industri yang sangat bergantung pada kegiatan penelitian dalam memperluas produk-produknya, maka investasi ekstra dalam pengeluaran R dan D akan meningkatkan profitabilitas perusahaan farmasi. Yang ketiga, industri dengan lingkungan bisnis yang sangat kompetitif. Oleh karena itu, menjadi penting untuk terus mengembangkan teknik, prosedur, dan program untuk meningkatkan daya saing perusahaan dari waktu ke waktu yang pada akhirnya akan menarik pelanggan baru. Ketiga komponen modal struktural mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara signifikan. Hasil ini juga didukung oleh fakta bahwa nilai konstan dari model regresi berganda ini sama dengan minus 0,101, yang berarti bahwa profitabilitas industri juga sangat bergantung pada investasi dalam pemasaran, penelitian, dan kegiatan proses. Yang kedua, dampak IC terhadap produktivitas. Berbeda dari hasil sebelumnya, hasil dampak IC pada produktivitas beragam. Beberapa dari mereka signifikan dan beberapa lainnya tidak signifikan. Komponen pertama, CEE, mirip dengan yang menunjuk profitabilitas, yang menunjukkan dampak positif yang signifikan pada produktivitas. Namun, ini konsisten dengan fakta bahwa sebagai produsen, efisiensi perusahaan farmasi dalam mempertahankan aset modal mereka sangat penting dalam menentukan kinerja keuangan mereka, termasuk produktivitas. Fakta ini juga didukung oleh koefisien korelasi R dan daya penjelas R² dari modal CEE terhadap ATO yang merupakan yang tertinggi di antara ketiga model regresi yang ada. Sebaliknya, HCE terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas perusahaan. Temuan empiris juga menunjukkan bahwa hubungan ini negatif atau minus 0,048. Penjelasan tentang fenomena ini adalah bahwa perusahaan farmasi di Indonesia mungkin mendikte trade-off antara aset berwujud dan modal manusia dalam upaya meningkatkan produktivitas. Dengan kata lain, fokus perusahaan farmasi Indonesia dalam mempertahankan produktivitas adalah dengan mempertahankan aset berwujud,
bukan sumber daya manusia mereka. Fakta ini juga didukung oleh rendahnya nilai koefisien korelasi antara HCE dengan ATO, serta rendahnya nilai daya penjelas untuk model yang melibatkan kedua variabel tersebut. Komponen ketiga dari IC, CCE, menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ATO. Nilai koefisien degresi CCE terhadap ATO menunjukkan dampak negatif. Ini berarti bahwa pengeluaran ekstra dalam kegiatan pemasaran menyebabkan produktivitas menurun. INCE tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas. Alasan logis untuk hasil ini kemungkinan besar karena perusahaan di industri farmasi Indonesia memfokuskan kegiatan R&D pada merumuskan produk baru, bukan dalam mengejar inovasi baru dalam menjaga efisiensi operasional perusahaan. Dengan cara ini, hubungan antara kegiatan inovasi atau diwakili oleh biaya litbang dan produktivitas tidak terkait erat. Oleh karena itu, dampak INCE pada ATO juga tidak signifikan karena indikator yang digunakan untuk mengukur produktivitas mungkin tidak sesuai untuk penelitian ini. Komponen terakhir, PCE, juga tidak memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas. Hasil ini menunjukkan bahwa investasi dalam modal proses tidak memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas. Satu kemungkinan sekali lagi, karena indikator yang digunakan untuk produktivitas tidak sesuai untuk penelitian ini. Dengan begitu, indikator gagal menangkap analisis empiris yang bermakna. Namun, secara bersamaan, CCE, INCE, dan PCE mempengaruhi produktivitas secara signifikan. Namun, signifikansi ketiga variabel pada produktivitas dianggap lemah. Hasil ini juga didukung oleh koefisien korelasi dan determinasi yang relatif lemah dianggap dengan dibandingkan yang ada dalam model regresi berganda yang melibatkan profitabilitas. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, implikasi, dan batasan. Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk menyelidiki dampak efisiensi nilai tambah oleh komponen, model fisik, dan intelektual perusahaan terhadap dua dimensi tradisional kinerja perusahaan, profitabilitas dan produktivitas dalam industri farmasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Temuan empiris pada analisis regresi linear menemukan bahwa dampak efisiensi PA terhadap profitabilitas adalah signifikan dan positif. Sementara hasil terhadap produktivitas bervariasi. Kekuatan penjelas secara keseluruhan relatif tinggi untuk modal yang melibatkan profitabilitas, namun relatif buruk untuk modal yang melibatkan produktivitas. Ada beberapa kemungkinan penyebab fenomena ini. Yang pertama, dimensi produktivitas tidak cukup terkait dengan konsep IC, terutama di industri farmasi di Indonesia. Yang kedua, terbatasnya jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini mungkin tidak mewakili fenomena aktual yang terjadi pada populasi industri. Sebuah implikasi yang mungkin untuk pembuat kebijakan dalam organisasi terkait karena temuan ini adalah bahwa mereka mungkin harus menempatkan pertimbangan yang lebih besar terhadap intelektual kapital di pengambilan keputusan usaha, karena studi ini telah membuktikan bahwa IC secara signifikan dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan ini. Studi ini juga didedikasi untuk menyediakan lebih banyak informasi yang akan menjadi titik menarik bagi akademisi untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Perbaikan lebih lanjut untuk penelitian yang akan datang dianggap perlu, karena fakta bahwa penelitian ini juga memiliki keterbatasan sendiri. Salah satu batasannya adalah dalam hal sampel penelitian yang mungkin jumlahnya terlalu sedikit dan hanya berfokus pada satu sektor yang bergantung pada IC. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.